guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akhirnya nih ya, episode perdananya KPD Jawa Barat tuh tayang juga. Sekarang kita bakal bahas Jawara Baper. Apa sih itu? Jawa Barat Juara Bincang Penyiaran. Nah, kita mau bicara sama siapa nih sekarang? Bincang sama siapa? Tentunya sama Ketua KPD Provinsi Jawa Barat, Bapak Adianus Slamet SIPMSI. Jangan lupa nih, ditonton, di-like, komen, dan subscribe. Yuk kita ke ruangannya aja. Assalamualaikum Bapak, makasih banyak ini udah ngasih waktunya buat kita. Siap. Ngobrol-ngobrol, sharing-sharing soal KPD. Kita lepas aja ya Pak ya, maskernya biar lebih jelas. Kita udah pakai hand sanitizer, udah semua udah clear, gitu. Prokes. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Tengah-tengah kesibukan periode baru ini ya. Cuman kita bisa sharing lebih dalam lagi soalnya banyak banget, ini problem apa? Problem banget kita yang sering banget ditemuin sekarang ini, sampai saat ini di masyarakat itu banyak banget yang nggak tahu KPI, KPID itu apa. Terus agak bingung, kelimpungan. Mbak kerja di mana, Mbak? Aduh gimana? Ya bingung juga ngejelasinnya. Jadi gimana sih Pak, KPI, KPID itu apa? Ya, terima kasih ya Teh Rere. Ini sebenarnya hal yang sangat substantif ya ketika ada satu institusi negara yang kemudian tidak diketahui atau banyak yang belum mengetahui. Jadi KPI atau KPID di tingkatan daerah itu kan sebenarnya semangatnya itu pasca 98 ya, karena dulu lembaga penyiaran itu dikuasai oleh pemerintah pada waktu itu di bawah Departemen Penerangan atau Menteri Penerangan. Nah kemudian misalkan pasca 98 ketika demokrasi ini dibuka kerannya bahwa jaminan ya tentang kebebasan misalkan mendapatkan informasi, kebebasan berserikat, kebebasan pers apa segala macam, maka dari 98 itu di 2002 lahirlah undang-undang yang namanya Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang 32 tahun 2002. Nah semangatnya sebenarnya dua ya, semangatnya itu kan keberagaman konten sama keberagaman kepemilikan. Nah sehingga KPI atau KPI itu terbentuk itu untuk itu. Nah ada beberapa pasal tentang kelembagaan ya KPI atau KPID ini. Yang pertama misalkan di pasal 8. Di pasal 8 ayat 1 itu bahwa KPI itu pasal 8 ayat 1 KPI itu untuk mewadahi kepentingan masyarakat dalam bidang penyiaran. Nah ini yang kemudian menjadi ruh ya bahwa kami KPI atau KPID berdiri. Nah kenapa sebenarnya masyarakat banyak belum tahu? Ini kan banyak faktornya ya. Yang pertama mungkin ya bisa jadi kita selama ini belum optimal ya untuk melakukan sosialisasi atau literasi. Karena banyaknya kabupaten kota di Jawa Barat, misalkan di Jawa Barat ini kan ada 27 kabupaten kota dan penduduknya 49 juta jiwa, terbanyak se-Indonesia. Sehingga memang ini adalah tantangan ya KPI atau KPID Jawa Barat untuk coba memberitahukan bahwa ini loh ada lembaga yang kemudian yang mengawasi ya konten program siaran baik itu di televisi maupun di radio. Seperti itu Teh Rere. Banyak banget soalnya Pak yang nggak tahu. Ya banyak. Yang nggak tahu tuh banyak kayak ke KPI KPID itu apa? Punten nih Pak dengan bilang koperasi kan jauh ya Pak ya. Koperasi sama komisi penyiaran. P-nya kira-kira sama koperasi apa ya? Nah, Bapak ini kan periode baru nih apa ya? 2020 sampai dengan 2023. Ini KPI Jawa Barat sekarang itu mau dibawa kemana sih Pak? Ya, sebenarnya visi misi kami itu paling tidak gini ya, kita akan mendorong terwujudnya lembaga penyiaran ini yang juara lahir batin ya. Juara di sini adalah juara dalam konteks infrastruktur
Nah, lahir batinnya itu bicara pada isi ya, yang kemudian kami menginginkan bahwa lembaga penyiaran ini program siarannya itu harus inovatif, kreatif, dan mendorong masyarakat itu bisa memberikan pengetahuan ya terhadap problem-problem yang ada di Jawa Barat. Nah, karena amanat undang-undang juga misalkan di pasal 8 ayat 2 itu kami berkewajiban ya untuk melakukan kerjasama dengan lembaga penyiaran, dengan kampus ya, dengan pemerintah, maka salah satu misi kami itu mendorong silaturahmi dengan stakeholder, siapapun itu ya maksudnya, karena bagi kami KPI ini atau KPID ini harus menyelamatkan mata dan telinga masyarakat Jawa Barat, karena program isi siaran di beberapa kajian penelitian ya, ini kalau kita bicara kampus, program isi siaran itu sebenarnya seperti orang kecanduan narkoba. Ambil contoh kayak gini, misalkan anak-anak dalam menonton televisi itu akan dampaknya itu akan dampak jangka panjang. Tidak hanya bicara pada kognisi atau ruang pengetahuan, tapi ini akan efeknya ini akan terbawa pada perilaku. Sama dengan orang-orang yang mengkonsumsi narkoba gitu maksudnya. Nah, orang nggak banyak tahu ini. Di beberapa penelitian, misalkan penelitian di Amerika, misalkan ada yang kemudian meneliti ada 2 kamar yang berbeda. Yang satu kamar diisi kurang lebih 15 orang anak-anak dengan jenjang umur itu 7 sampai 15 tahun, dan kamar sebelahnya diisi dengan kapasitas yang sama. Dengan program tayangan yang berbeda ya. Yang satu tayangan mellow gitu, yang satu tayangan kekerasan. Itu dalam waktu kurang lebih 30 sampai 45 menit. Selesai nonton itu, anak-anak itu dilepas. Maksudnya dikeluarkan dari kamar tersebut ya. Lalu anak-anak ini itu mengikuti perilakunya itu mengikuti apa yang ditonton. Nah, sehingga sebenarnya masyarakat juga harus memahami bahwa program isi siaran ini memang benar-benar akan mempengaruhi daya pikir terutama anak-anak ya, dan tingkah laku anak-anak untuk menjalani proses hidupnya ke depan, seperti itu sebenarnya. Itu dari sisi riset ya, masyarakat ya, betul. Masyarakatnya. Ini kalau untuk lembaga penyiarannya tuh kedepannya gimana Pak? KPID itu sebagai apanya aja? Iya, kami kan sama lembaga penyiaran ini kan mitra ya, bahwa kami berkewajiban untuk misalkan membina lembaga penyiaran yang kemudian kami bertanggung jawab atas tidak hanya program isi siaran, tapi kemudian kesehatan ya, tanda kutip, dan yang lain-lain gitu, bahwa kami harus selalu bersilaturahmi, berkomunikasi untuk menjaga silaturahmi itu demi terwujudnya lembaga penyiaran yang sehat di Jawa Barat ini. Ya, kita kan sebenarnya banyak program tentang itu semua sebenarnya, termasuk misalkan ada FGD, workshop apa segala macam ya. Sambil jalan ya Pak ya. Cuman tapi sekarang kalau kita agak flashback nih ke belakang, berarti kalau bilang flashback ini sebelum Bapak nih komisioner yang lalu, itu ada suatu kebijakan yang memang fenomenal juga, itu tentang pembatasan lagu-lagu dangdut dan lagu-lagu barat. Itu bener-bener rame di mana-mana. Mantan ya, mantan terindah ya. Sampai ke mancanegara nih. Ini dari periode sekarang nih ya. Gimana Pak? Mau dilanjut atau enggak nih? Soalnya banyak jadi pertanyaan juga, ini gimana nih jadinya? Apa kita harus batasin lagu yang sama? Atau karena periode berubah, akhirnya berarti kebijakan itu juga hilang gitu? Gimana? Ya, yang pasti gini ya, salam hormat buat pendahulu-pendahulu kami ya di KPID Provinsi Jawa Barat misalkan. Ada beberapa hal yang fenomenal, misalkan di masanya Pak Dr. Dadang Rahmat, itu kan masalah smackdown. Kita dihujat kan, kita dihujat, kita diserang, tapi kemudian ketika ada kejadian
Itu maksudnya ada orang atau anak-anak yang meniru perilaku itu ya, lalu baru publik sadar kan kayak gitu ya. Lalu di zamannya Prof Ati apa kan gitu ya, lalu di zamannya Ibu Neneng apa, lalu di zamannya Ibu Doktor Dede apa namanya, di zamannya Bu Dede itu tadi ya pembatasan lagu-lagu barat ya, dan lagu-lagu yang bergenre apapun tapi kemudian diksi ya, atau bahasa atau teksnya itu sangat vulgar. Ya kami tetap konsisten bahwa sesuatu hal yang baik itu harus dipertahankan kan kayak gitu ya, apalagi itu adalah policy atau kebijakan pendahulu kami yang kemudian itu harus kami lanjutkan saya pikir ya. Karena banyak orang juga mendengarkan musik itu tidak hanya musiknya, tapi kemudian orang tersebut memahami kan gitu ya lirik lagunya. Dan kalau misalkan anak-anak komunikasi efek dari lirik itu tidak hanya sekedar dibaca, tapi kemudian misalkan kalau pernah mendengar ada orang atau musisi ya yang kemudian ingin mati muda, bukan riset sih, ini adalah pengalaman ya yang kemudian itu ada di luar negeri gitu maksudnya, itu kan sebenarnya tertuang dalam lirik. Nah korelasinya apa? Korelasinya bahwa seorang menuliskan lirik dengan satu proses pengalaman yang orang yang menulis itu di daerahnya, di wilayahnya. Nah ini kan tidak sama dengan apa yang terjadi di Jawa Barat kan seperti itu. Sedangkan esensi, misalkan kalau kita sepakat bahwa Jawa Barat ini entitasnya itu adalah entitas Sunda gitu maksudnya. Lokal ya. Yang menjunjung tinggi misalkan norma dan yang lain-lain, cili asa, cili asi, cili asu, menghormati dengan santun gitu, maka pelarangan lirik lagu itu saya pikir itu harus dilanjutkan karena itu adalah kebijakan yang sangat baik saya pikir. Nyambung nih ya Pak dari pertanyaan sebelumnya nih. Ini luar biasa, maksudnya periode baru tapi udah bikin gebrakan juga, jangan salah, nggak salah nih kan. Baru-baru ini KPD Jawa Barat itu beritanya diposting di salah satu akun gosip tersohor di Indonesia. Kalau kita bilang itu intelnya artis Pak, segala tahu dia emang, segala macam. Itu wah udah semua rame banget, di mention kemana-mana gitu, termasuk Bapak Ketua sendiri itu gimana tuh Pak? Pertama pas tahu, wah udah ada nih postingannya di sini nih gitu. Gimana Pak? Ya, yang pertama itu adalah kebijakan kami ya, KPD Provinsi Jawa Barat, dan itu hasil pleno dan itu hasil kerja kawan-kawan di siaran kan kayak gitu ya, bahwa ada tayangan yang kemudian melanggar regulasi. Itu termasuk SPS. aduan juga kan ya Pak ya? Betul, ada beberapa aduan ya, ada beberapa aduan hasil pantauan kan kayak gitu ya, yang menyatakan bahwa tayangan itu adalah tayangan yang melanggar regulasi. Terutama misalkan di Undang-Undang 32 itu program ya, itu tidak boleh dibeli oleh kelompok manapun, oleh siapapun ya. Lalu misalkan di pasal 8 dan pasal 13 itu menyatakan bahwa program stasiun televisi atau lembaga penyiaran itu tidak boleh misalkan menyiarkan tayangan pribadi dan yang lain-lain kan kayak gitu ya. Nah, dan memang itu di tanggal 13 ya, Maret itu tim pemantau termasuk Teh Rere kan kayak gitu ya, menemukan bahwa tayangan lokal yang amanat undang-undang dan P3SPS yang harusnya 10% itu kan kurang ya. Stasiun televisi tersebut hanya menyiarkan 9, sekian persen. Dan kami pleno memutuskan bahwa melanjutkan pelanggaran itu sebagai rekomendasi ke KPI pusat karena itu adalah SSJ. Nah, kami berkirim surat dan kami expose ke media. Lalu agak malam saya diberitahu sama
alumni ya salah satu universitas di mana saya mengajar, dan ternyata memang masuk ya akun yang tadi Teh Rere bilang. Ya ini adalah hal yang kemudian kami berterima kasih ya di akun itu ada dukungan dan ada hujatan. Tapi bagi kami dukungan itu tidak membuat kami jumawa kan gitu ya. Dan hujatan itu tidak membuat kami mundur untuk memperjuangkan hak publik ya sesuai dengan regulasi. Ya berarti KPID Jawa Barat paling tidak sudah menunaikan ya tugas dan kewajibannya. Teh Rere kita ini dilantik tanggal 4 Desember dan harus bersumpah. Bersumpah di kepala kami ini disumpah dengan kitab suci. Nah, sehingga ketika ada pelanggaran yang kemudian ya menyalahi regulasi gitu maksudnya ya kami harus terus ya mengawal bahwa regulasi ini siapapun ya dan kapanpun nggak boleh dilanggar kan seperti itu. Dan akhirnya kami rilis ya, lagi-lagi kami bersyukur bahwa expose kami dimuat hampir 20 ya institusi media online gitu maksudnya. Dan kami harus berterima kasih kepada akun ya Instagram tersebut sehingga masyarakat pada umumnya mengetahui bahwa paling tidak orang mengetahui bahwa KPID ini bekerja ya, KPID Provinsi Jawa Barat ini bekerja. Dan Teh Rere harus tahu bahwa tanggal 15 kami berkirim surat ke KPI Pusat dan expose itu sepengetahuan kami adalah KPID Provinsi yang pertama kali untuk melayangkan surat rekomendasi sanksi ke KPI Pusat dan expose tentang itu. Pasca diposting nih Pak sama akun gosip tersebut, kaget nggak Pak? Agak ini ya, maksudnya bukan kaget ya, cuman kami mempertanyakan bahwa akun ini asli atau palsu kan gitu ya, buzzer atau memang akun real ya, tapi kemudian misalkan nyerangnya kan pada dua akun ya, akun Instagram KPID Provinsi Jawa Barat, akun pribadi saya. Setuju nggak sih Pak kalau memang pola pikir itu tuh gimana ya, menanggapi sesuatu tuh emang kita harus sama pengetahuannya nggak sih Pak? Kadang orang komen tuh memang kayak dia nggak tahu faktanya, nggak cari dasarnya apapun, langsung aja gitu ngomong. Padahal kan kalau misalkan kita mendetail secara detail gitu ya, apa yang kita lakukan ya untuk masyarakat juga gitu maksudnya. Jadi saya ini saya ngomong kayak gini ya, Teh Rere, saya berkali-kali bilang ini masyarakat Punten ini banyak masyarakat kita yang kemudian memaknai kemajuan teknologi itu tidak diimbangi dengan literasi teknologi itu, sehingga misalkan jangan sampai gini, ada postingan yang kemudian di Instagram itu kan kadang postingan itu kan screenshot ya, tidak membaca utuh ya. Nah orang menghujat tanpa mengetahui tentang sesuatu hal yang kemudian dipermasalahkan. Kadang kita juga berpikir bahwa apakah misalkan budaya di Indonesia itu misalkan termasuk hasil dari risetnya Google gitu misalkan ya, yang mengidentifikasi bahwa netizen di Indonesia ini adalah netizen yang kemudian rankingnya teratas tapi dalam permasalahan yang agak kurang baik ya dan kurang baik. Nah saya berpikir bahwa literasi ini menjadi suatu hal yang penting ketika orang menanggapi sesuatu tanpa membaca dengan clear. Maka sebenarnya ini yang dikedepankan kan insting ya, insting yang kemudian memicu emosi dan yang lain-lain. Terakhir nih Pak, banget. Kalau misalkan saya analogikan Bapak untuk ngelepasin semua atribut Bapak yang ada. Bapak bukan ketua KPID, bukan juga dosen, bukan juga pengajar. Bapak cuma masyarakat biasa. Bapak mau bilang apa nih sama lembaga penyiaran?
pemerintah juga masyarakat? Ya, ke lembaga penyiaran paling nggak gini ya, berikanlah tontonan yang mencerdaskan ya, sesuai dengan fungsinya kan gitu ya. Memberikan informasi, memberikan edukasi, entertain, misalkan ya, menjadi apa namanya, watchdog kan kayak gitu ya. Tapi kemudian ini juga harus dibarengi dengan program isi siaran yang baik ya. Nah, untuk pemerintah ya, pemerintah dalam hal ini kalau saya memandang pemerintah dalam arti luas ya, ada eksekutif dan legislatif. Saya sih berharap bahwa Undang-Undang 32 itu harus cepatnya direvisi, Undang-Undang penyiaran itu, karena tidak sesuai dengan kemajuan peradaban zaman kan kayak gitu ya. Nah, untuk yang lainnya yuk sama-sama ya, kita sama-sama mengawasi lembaga penyiaran supaya lembaga penyiaran ini sehat, mencerdaskan, kita sama-sama mengawasi dengan bijak gitu untuk memunculkan penyiaran yang sehat. Dan endingnya bahwa kita seharusnya harus menjadi pengawas dari lembaga penyiaran semuanya ya. Makanya kami misalkan ada jargon pengawas semesta itu seperti Gitu aja Pak. Siap. Pak, makasih banyak. Siap. Bapak udah mau ngeluangin waktunya. Turun. Sehat terus Bapak. Habis Siap. ini harus kemana-mana Siap. lagi. Programnya masih banyak. Masih 3 tahun ke depan. Mudah-mudahan. 2 tahun setengah. Oh ya 2 tahun ya. Mau nambah nggak? Pokoknya sehat terus. Mudah-mudahan segala programnya ini KPI di Jabar lancar. Siap. Amin. Makasih. Teman-teman jangan lupa kita lagi masa pandemi. Kalau kemana-mana tetap pakai masker, cuci tangan, jangan berkerumun, jaga jarak. Oke, bye-bye.